Lihat sekarang ada ramalan online. Padahal ramalan itu disepakati oleh para ulama, hukumnya adalah haram dan dosa besar. Dikenal dalam istilah peramal itu arraf atau kahin. Beda tipis. Kalau arraf itu adalah orang yang mengklaim dirinya tahu perkara gaib, biasanya untuk menunjukkan benda-benda hilang. Cuman hanya dengan muqaddimat, pendahulu-pendahulu saja, tidak pasti. Sementara kahin itu biasanya berkaitan dengan nasib, meramal nasib, jodoh, pekerjaan, termasuk diantaranya asmara, keuangan, pertemanan, dan lain sebagainya. Ikhwan fillah azakumullah, Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada satupun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Dari sini saja, ketika ada yang mengatakan, oh tahun sekian akan terjadi ini dan itu, pasti bohong. Pasti dia bohong. Kalau dia tidak bohong, maka itu adalah berita dari setan yang dibumbui 100 kebohongan. Dalam hadis demikian. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, orang meramal apabila tidak pakai bantuan setan dan jin, maka murni kebohongan. Karena bertolak belakang dengan firman Allah, yang tahu gaib hanyalah Allah. Kok dia mengaku-ngaku tahu gaib? Ini yang pertama, jelas berbohong dan itu dosa besar. Kalau dengan memakai bantuan jin dan setan, maka ini termasuk kesyirikan. Jadi semuanya salah. Oleh karena itu dalam Islam, mendatangi dukun atau peramal, kemudian sempat bertanya hal-hal yang berkaitan dengan ramalan atau perdukungan, maka dosa besar sehingga sholatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Rasulullah mengatakan, man atakahinan fasa'alahu an syai' lam yuqbal lahu sholatu arba'ina yauman. Barang siapa datang ke dukun atau peramal lalu tanya sesuatu yang berkaitan dengan ramalan, tanya tentang apa, contohnya saya nanti nasibnya bagaimana, saya nanti jodohnya di mana, atau yang lainnya, usaha saya kira-kira apa yang bagus, terus begitu. Meskipun tidak mempercayainya, sekedar bertanya saja, maka dia masuk kepada dosa besar, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Jadi salatnya 40 hari 40 malam itu tidak diterima oleh Allah. Para ulama menafsirkan atau memberikan makna, jangan salah paham lagi ya. Para ulama mengatakan maksudnya di sini adalah tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam itu salatnya sia-sia, tidak diterima oleh Allah, tidak berpahala. Bukan berarti gugur salatnya, bukan. Artinya dia tetap salat meskipun datang ke dukun sempat bertanya pertanyaan satu, lalu dia tetap salat terus setiap hari. Tapi salatnya ini karena dosa besar yang terlalu berat, maka hapus pahalanya, sekedar sah. Yang tidak sah itu pahalanya, Allah tidak ngasih pahala. Karena orang yang sholat, kalau sholatnya benar, dia dapat dua hal. Pertama, menggugurkan kewajiban, yang kedua dapat pahala. Nah, orang yang sempat datang ke dukun, tanya perdukunan atau ramalan, maka sholatnya hanya gugur kewajiban, tapi tidak dinilai apa-apa oleh Allah. Makanya para ulama mengatakan, kalau orang sempat datang ke dukun, lalu tanya sesuatu perdukunan atau ramalan, kemudian dengar hadis ini lalu nggak mau sholat 40 hari 40 malam, double dosanya. Sudah datang ke dukun dosa besar, tidak sholat lagi, tambah besar lagi dosanya.